Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relin Kurnia Suryasi. Saya dari kelas 4A Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar tipologi bangunan tropis yang diampu oleh Bapak Indrayadi STMT dengan judul Studi Kasus Rumah Tradisional. Sebelum saya menjelaskan inti dari penelitian beserta dengan masalah-masalahnya, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yang telah saya teliti yaitu untuk menciptakan suasana nyaman dari penghawaan serta pencahayaan pada bangunan tradisional, baik itu penerapannya dalam penggunaan shading sebagai penghalau sinar matahari langsung maupun penerapannya dalam penghematan energi listrik dari adanya penghawaan dan pencahayaan tersebut. Lanjut pada manfaat dari penelitian, yaitu untuk meningkatkan kenyamanan termal pada bangunan tradisional di area tropis berdasarkan analisa-analisa yang ada. Metode penelitian yang saya terapkan dalam penelitian saya yaitu metode deskripsi kuantitatif, yaitu metode yang mengedepankan survei atau turun ke lapangannya langsung di kawasan yang bersangkutan. Dan untuk pengumpulan datanya itu sendiri, saya menerapkannya dengan melakukan sebuah pengamatan serta wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk menganalisa, membandingkan analisa-analisa yang ada yang telah didapat dari lapangan dengan analisa-analisa standar yang memang sudah ada. Pengumpulan data itu mengalami beberapa tahapan yang dimana tahapan ini kemudian terbagi menjadi dua metode. Dua metode tersebut adalah metode deskriptif analisa dan metode simulasi. Metode deskriptif analisa merupakan metode di mana kita menganalisa data-data dari hasil survei atau turun ke lapangannya langsung. Yang kemudian data-data dari hasil analisa tersebut kita terapkan kepada bangunan yang bersangkutan, baik itu dalam menentukan pencahayaan dan penghawaannya. Hal ini ditujukan agar kenyamanan termal itu bisa didapat dengan baik. Kemudian lanjut pada metode simulasi, di mana metode simulasi ini merupakan metode kita mencoba untuk mencari solusi-solusi terbaik yang kemudian kita terapkan kepada bangunan yang datanya telah kita analisa sebelumnya. Nah, dari metode simulasi ini ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita membuat sebuah model bangunan dari topik penelitian yang telah kita lakukan, baik itu menggunakan aplikasi SketchUp, ArchiCAD, maupun AutoCAD. Dan yang kedua, kita memasukkan data lokasi serta iklim dari kawasan tersebut. Yang ketiga, kita memasukkan data analisa-analisa dari hasil survei yang telah kita lakukan. Yang keempat, kita melakukan hasil simulasi. Dan yang kelima, kemudian kita mencatat data-data yang kita dapat dari hasil simulasi yang telah kita lakukan. Dan yang keenam, yang terakhir, kemudian kita menerapkan hasil data dari simulasi tersebut ke dalam analisa pencahayaan serta penghawaan yang ada. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan selama ini. Yang pertama, itu ada data berupa lokasi. Nah, lokasi rumah tradisional tipologi bangunan tropis ini merupakan rumah dari nenek saya sendiri yang lokasinya itu berada di Jalan Ahmad Rani, Kuala Secapa, Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Dilihat dari situasi yang ada, bangunan tradisional tersebut menghadap ke arah selatan, di mana hal ini berhadapan langsung dengan sebuah lahan kosong yang ditumbuhi beberapa pepohonan lebat seperti pohon kelapa dan semak belukar. Sama halnya pada bagian belakang dari bangunan tradisional tersebut, terdapat beberapa rumah dengan jarak atau space yang cukup berjauhan. Selebihnya itu kembali ditumbuhi dengan pepohonan lebat seperti pohon kelapa dan semak belukar. Diketahui juga pada bagian kanan dari bangunan tradisional terdapat dua bangunan yang saling berhimpitan, memberikan ruang atau space yang besar
antara rumah yang berhimpitan tersebut dengan bangunan tradisional yang saya teliti. Begitupun juga hal samanya dengan bangunan yang berada pada bagian dari kiri dari rumah yang saya teliti. Itu terdapat sebuah bangunan tradisional lainnya yang dimana sudah mengalami beberapa renovasi. Nah, di antara rumah yang saya teliti dengan rumah tradisional yang baru saja direnovasi tersebut memberikan atau memiliki ruang atau space yang juga cukup luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari adanya penelitian terhadap ruang space tersebut, di mana hal ini menguntungkan dari pihak rumah yang saya teliti, yaitu rumah nenek saya. Sedangkan kekurangannya itu terdapat pada view, di mana ketika kita berada di Jalan Ahmad Rani, view depan dari rumah nenek saya atau rumah yang saya teliti tersebut sama sekali sulit untuk dilihat dari jarak yang sangat jauh. Bangunan rumah tradisional ini secara keseluruhan dinding bangunannya menggunakan konstruksi struktur batako. Sedangkan pada bagian dapur dari bangunan tersebut masih menggunakan bahan alami, yaitu berupa papan yang disusun bertimpa-timpa membentuk sebuah sirap. Selanjutnya yaitu pada penggunaan bahan atap yang digunakan terutama pada area ruang tamu, kamar, dan ruang keluarga, itu sudah menggunakan atap dengan bahan seng. Tetapi untuk bahan atap pada area dapur paling belakang itu masih menggunakan atap daun. Selanjutnya pada bagian ruang tamu dan juga kamar yang berada dekat dengan pintu utama sudah diberi plafon. Sedangkan pada bagian kamar utama, ruang keluarga, dapur, dan toilet itu masih tidak diberi plafon, sehingga mata itu dapat dengan leluasa memandang alang-alang dari konstruksi struktur kayu pada atap bangunan. Penelitian yang telah saya lakukan tentang arah angin terhadap bangunan tradisional yang saya teliti, itu didapatlah data bahwa angin berhembus dari barat ke timur. Hal ini juga didukung dari lokasi bangunan tradisional yang berada tidak jauh atau berada sangat dekat dengan lautan lepas. Perputaran angin dari barat ke timur secara alamiah itu membentuk sebuah garis horizontal, di mana hal ini memiliki keuntungan dan kelebihannya tersendiri. Kelebihan dari posisi angin yang bergerak dari barat ke timur terhadap bangunan tradisional ini adalah dapat mengurangi penghawaan panas pada bagian kiri dari bangunan tradisional tersebut. Sedangkan pergerakan angin dari barat ke timur ini tidak sama sekali mempengaruhi penghawaan panas yang ada pada bagian kanan dari bangunan. Hal ini karena bertolak belakang dari pergerakan yang ada. Adapun angin yang berasal dari kendaraan yang lewat, tetapi hal itu sama sekali tidak membantu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada bagian kiri dari bangunan memiliki penghawaan yang cukup baik, sedangkan pada bagian kanan dari bangunan itu sama sekali tidak memiliki penghawaan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan orientasi pada arah matahari. Pada bagian depan dan samping kanan dari bangunan itu terdapat jendela mati yang besar dalam jumlah yang banyak. Hal ini pun memicu suatu permasalahan, dikarenakan pada bagian kanan sama sekali tidak diberi shading ataupun penghalang sinar matahari apapun di sekitaran jendela, menyebabkan sinar matahari yang masuk itu berlebihan hingga membuat mata silau dan radiasi panas matahari pun semakin cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bagian kanan dari bangunan itu sama sekali memiliki pencahayaan yang sama sekali tidak baik. Selanjutnya, pada bagian kiri dari bangunan itu terdapat dua jendela kecil, tepatnya itu satu jendela pada bagian kamar utama dan satu jendela lagi terdapat pada bagian ruang makan.
Mengingat juga karena pada bagian kiri dari bangunan itu bangunan itu menghadap pada arah barat, yang dimana pada sore hari panas matahari itu memuncak pada sekitar pukul 3 hingga 5 sore, yang dimana itu tidak bisa dielakkan. Tetapi karena di bagian kiri dari bangunan hanya terdapat 2 jendela kecil saja, maka cahaya yang masuk pun tidak berlebihan, tidak banyak, dan dapat disimpulkan bahwa pencahayaan pada bagian kiri dari bangunan bisa dikatakan cukup baik. Dari analisa-analisa yang telah saya sampaikan dalam presentasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bangunan tradisional yang saya teliti maupun bangunan tradisional lainnya untuk bisa mencapai titik kenyamanan termal harus sesuai dengan standar-standar yang telah ada, baik itu dari segi pencahayaan, penghawaan, maupun dari segi radiasi dan hal-hal lainnya, di mana selanjutnya dari hasil analisa tersebut dapat kita berikan solusi terbaik untuk penanganan yang lebih baik. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.